Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Restu Atiko, NIM E 2019-1014. Saya dari kelas Perbankan Syariah 1. Baik, di sini saya akan menanggapi video yang sudah diupload oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMI, yaitu tentang perkembangan peradaban Islam pada masa pemerintahan Umayyah. Baik, sebelum lebih lanjut, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa sih pengertian dinasti Bani Umayyah itu. Nah, dinasti Bani Umayyah itu merupakan pemerintahan kaum muslimin yang berkembang setelah masa Khulafaur Rasyidin yang dimulai pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Nah, keberhasilannya bukan hanya kemenangan diplomasi dalam perang Siffin dan terbunuhnya Ali bin Abi Thalib saja, melainkan sejak awal Muawiyah memiliki basis rasional yang solid sebagai landasan pembangunan masa depan. Selanjutnya yaitu urutan Khalifah Umayyah 1. Yang pertama Muawiyah 1, Muawiyah bin Abi Sufyan, itu dari tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi sampai 60 Hijriah atau 680 Masehi. Yazid 1, Ibnu Muawiyah, dari tahun 60 Hijriah atau 680 Masehi sampai 64 Hijriah atau 683 Masehi. Nah, Marwan 1 bin Hakam, yaitu dari 64 Hijriah sampai atau 683 Masehi sampai 65 Hijriah atau 685 Masehi. Selanjutnya yaitu Abdul Malik bin Marwan. Nah, ini sejak tahun 65 Hijriah atau 685 Masehi sampai 66 Hijriah atau 686 Masehi. Selanjutnya Muawiyah 2 yaitu Muawiyah 2 bin Yazid, dari 66 Hijriah atau 686 Masehi sampai 86 Hijriah atau 705 Masehi. Baik, selanjutnya yaitu Al-Walid 1 bin Abdul Malik. Ini dimulai sejak tahun 86 Hijriah atau 96 sampai 96 Hijriah. Nah, selanjutnya urutan Khalifah Muawiyah 2. Yang pertama yaitu Sulaiman bin Abdul Malik. Ini dimulai sejak tahun 96 Hijriah atau 715 Masehi sampai 99 Hijriah atau 717 Masehi. Nah, selanjutnya Umar bin Abdul Aziz. Nah, pada pemerintahan Umar bin Abdul Aziz ini prestasinya sangat besar. Ini dimulai sejak tahun 99 Hijriah atau 717 Masehi sampai 101 Hijriah atau 720 Masehi. Selanjutnya Yazid bin Abdul Malik, yaitu dimulai sejak tahun 101 Hijriah atau 720 Masehi sampai 105 Hijriah atau 724 Masehi. Nah, Hisham bin Abdul Malik ini sejak tahun 105 Hijriah atau 724 Masehi sampai 125 Hijriah atau 743 Masehi. Nah, selanjutnya Al-Walid 2 bin Yazid 2, yaitu sejak tahun 125 Masehi atau 743 Masehi sampai 126 Hijriah atau 744 Masehi. Selanjutnya Ibrahim bin Al-Walid 2, yaitu sejak tahun 126 Hijriah atau 744 Masehi sampai 127 Hijriah. Nah, selanjutnya Marwan 2 bin Muhammad. Nah, ini dimulai sejak tahun 127 Hijriah sampai 133 Hijriah atau 744 sampai 750 Masehi. Selanjutnya yaitu pola pemerintahan Bani Umayyah. Yang pertama, ibu kota dipindah dari Madinah ke Damaskus. Yang kedua, berubahnya sistem pemerintahan demokrasi menuju sistem pemerintahan monarki hereditaris, artinya kerajaan turun-menurun. Yang ketiga,
khalifah yang terkenal fanatik kearabannya. Yang keempat, kehidupan keluarga Muawiyah yang berkelimang harta dan terisolasi dari masyarakat. Selanjutnya yaitu organisasi pemerintahan Bani Umayyah. Yang pertama, An-Nizamul Syiyasi, organisasi politik. Yang kedua, An-Nizamul Idari, organisasi tata usaha negara. Yang ketiga, An-Nizamul Harbi, organisasi pertahanan. Yang keempat, An-Nizamul Mal, organisasi keuangan. Dan yang kelima yaitu An-Nizamul Qadar, artinya organisasi kehakiman. Selanjutnya yaitu keberhasilan para pemimpin pada masa Bani Umayyah. Nah, sebenarnya ini ada 13, akan tetapi di sini hanya dijelaskan yang paling menonjol saja, yaitu yang pertama Abdul Malik. Nah, keberhasilannya perbaikan di bidang administrasi, pemerintahan dan pelayanan umum digalakkan. Kemudian penggunaan bahasa Arab secara resmi di pemerintahan. Selanjutnya yaitu Abdul Aziz bin Marwan. Nah, keberhasilannya membuat alat pengukur sungai Nil, membangun jembatan dan memperluas Masjid Jami Amr bin As. Yang ketiga yaitu Hajjaj bin Yusuf. Nah, keberhasilannya melakukan perbaikan sistem irigasi dan mengalirkan air sungai Tigris dan Eufrat ke seluruh pelosok Irak sehingga kesuburan tanah menjadi terjamin. Nah, di sisi lain melarang keras perpindahan orang desa ke kota. Yang selanjutnya yaitu kehidupan ekonomi diperbaiki mulai dari sistem keuangan, alat timbangan, takaran dan ukurannya. Selanjutnya yaitu Al-Walid. Nah, keberhasilannya kesejahteraan rakyat mendapat perhatian besar. Kemudian yang terakhir yaitu Umar bin Abdul Aziz. Keberhasilan salah satunya yaitu melakukan pembersihan di kalangan keluarga Bani Umayyah. Di sisi lain, tanah-tanah atau harta-harta lain yang pernah diberikan kepada orang tertentu kemudian dimasukkan ke dalam Baitul Mal. Jadi dapat dipahami bahwasannya peradaban Islam pada masa pemerintahan Bani Umayyah ini sangat besar dan yang paling menonjol yaitu perluasan wilayah, perbaikan sistem pemerintahan, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.